Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. saya Fajar Septianto, moderator dari kelompok ini. Perkenalkan, kami dari Statiskom, dari mata kuliah Statistik dan Probabilitas, dosen pengampu Bapak Ahmad Rio Adriansyah. Game yang banyak digemari dan di berbagai platform di kalangan para remaja. Perkenalkan kami perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Muhammad Fatin Yamin, Laras Sari Lestaini, ada saya Fajar Septianto, ada Dimas Pangestu, ada Raka Agus Maulana, ada Ahmad Duloh. Oke, kita bahas pertama yaitu tujuan penelitian. Yang pertama itu kita pengen tahu eh, platform mana yang paling banyak digunakan oleh remaja dalam bermain game, baik itu mobile, desktop ataupun konsol. Lalu yang kedua, kami ingin tahu berapa banyak game yang eh, para remaja ini download, baik itu di desktop, macam-macam platform. Yang kedua, yang ketiga, jenis atau genre yang dimainkan oleh remaja, FPS, MOBA atau apapun. Lalu yang keempat, ada berapa lama main, berapa lama bermain, atau berapa lama waktu yang dihabiskan untuk bermain bagi para remaja ini lakukan. Lalu yang terakhir, kami ingin mengetahui berapa jumlah top up ataupun investment yang dilakukan oleh remaja dalam bermain game. Adalah penelitian yang kami gunakan adalah metode kuantitatif, di mana metode ini menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian dengan analisa bersifat statistik. Data yang kami dapatkan itu eh, kami ambil dari survei yang menggunakan fitur dari Google, yaitu Google Form. Dengan fitur ini kami telah mendapatkan cukup banyak data untuk penelitian. Dengan sekali lagi, target dari penelitian ini adalah remaja secara umum. Untuk target pertama yaitu platform dan juga jenis game, saya alihkan ke Dimas Pangestu. Dimas Pangestu, layar dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Fajar. Eh, Target A, platform. Dari data yang kami dapatkan, kebanyakan pemain video game lebih sering memanfaatkan platform desktop dan mobile, seperti Windows dan Android serta iOS. Dari chart di bawah ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pemain video game di platform Android jauh lebih banyak daripada platform yang lain karena mayoritas smartphone yang dimiliki anak remaja adalah Android. Serta desktop Windows menjadi nomor 2 setelah Android karena beberapa remaja yang menggunakan Windows adalah remaja yang memang memiliki laptop atau PC di rumah mereka. B. Jenis game. Setelah melihat platform mana yang sering digunakan untuk bermain game adalah jenis atau genre dari game tersebut, kebanyakan remaja lebih memilih bermain di genre mobile, adventure, dan FPS yang dimana MOBA ini berisi game komparatif seperti Dota 2, Mobile Legends, League of Legends, dan lain-lain. Kemudian ada adventure yang berisi kena kena Breath of Spirit, Genshin Impact, Tomb Raider, dan lain-lain. Setelah ada FPS yang berisi game komparatif seperti Point Blank, Valorant, Counter-Strike, Global Offensive, dan lain-lain. Game yang sangat digemari. Dari data yang kami dapatkan, game Mobile Legends paling banyak diminati oleh kalangan remaja dengan presentasi 35,8%. Lalu Genshin Impact di posisi kedua, yakni 31,6%. Dan Honkai Impact di posisi ketiga, yaitu 14,7%.
Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Mobile Legends sangat diminati sekali oleh para remaja saat ini. Terima kasih kepada Dimas Pangestu telah membacakan 3 slide pertama. Kemudian Ya, untuk terima kasih, Pak. lama waktu bermain dan investment, saya bisa alihkan ke Raka Agus Maulana. Raka Agus Maulana, layar dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bapak Fajar, saya akan membacakan lama waktu bermain. Lama waktu bermain game masing-masing orang akan relatif berbeda. Dari data yang kami dapat, rata-rata bermain game para remaja ini adalah lebih dari 1 jam. Waktu bermainnya dilihat dari game yang dimainkan. Seperti game MOBA, Dota 2 adalah satu kali match bisa menghabiskan hingga waktu 1 jam. Game Fighter juga termasuk game yang paling lama dimainkan karena mengharuskan pemainnya untuk eksplorasi dunia seperti Genshin Impact dan Tomb Raider. Nah, kedua adalah investment. Game mobile dan game desktop akan berbeda cara produser game tersebut memasarkan gamenya. Rata-rata game mobile biasanya berbentuk per inch apps alias pembayaran dalam game. Dan untuk game desktop domainnya adalah game berbayar seperti Tomb Raider, Kena of Breath of Spirit. Bagaimana cara seorang produser game mendapatkan untung dari game mereka yang jual? Tentu lewat downloadable content alias DLC. Harga dari semua DLC akan bervariasi tergantung game tersebut. Tapi mengikuti dari data yang didapat, pengeluaran seorang remaja di game tersebut adalah informasi bervariasi dan bentuk gamenya seperti apa. Dimulai dari bentuk gamenya terlebih dahulu. Lihat dari bentuk gamenya, rata-ratanya dimainkan para remaja ini adalah game gratis yang pastinya para remaja ini membeli fitur VIP dalam game tersebut. Fitur VIP dalam game tersebut bisa berupa skin, karakter, weapon, gear, dan lain-lain. Kemudian kita lompat ke game berbayar. Lihat dari rata-rata harga game yang banyak dimiliki para remaja ini kisaran 0 sampai 50.000. Artinya game tersebut biasanya dibeli ketika ada event-event tertentu seperti summer, winter, fall, dan Christmas di hari-hari khusus lain. Lalu melihat dari banyaknya jawaban dari survei, banyak pengeluaran yang dilakukan para remaja ini paling besarnya adalah 1 juta dalam bentuk uang fisik. Dalam belum uang di dalam game mungkin akan berbeda nominalnya, seperti 1.200 koin di dalam game Point Blank ataupun 77.9 program di dalam game Genshin Impact. Sekian dari saya, kembalikan ke Fajar. Terima kasih Raka telah membacakan 3 slide tentang waktu bermain dan investment yang dilakukan dalam game tersebut. Kesimpulannya, dari laporan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa game yang paling banyak digemari, platform yang paling banyak dipilih oleh para remaja ini yang pertama adalah mobile, yang kedua adalah desktop. Ya, konsol itu jarang yang punya. Lalu di bagian game yang paling banyak dimainkan atau game populer saat ini yaitu ada Mobile Legends, lalu Genshin Impact, dan posisi ketiganya ada ada Valorant. Nah, lama waktu bermainnya itu seperti yang dijelaskan tadi sangat fluktuatif, bukan sangat relatif tergantung siapa dan berapa lama mainnya. Seperti yang dijelaskan bahwa game seperti adventure dan game MOBA desktop itu memerlukan waktu yang lebih dari 1 jam untuk satu kali permainan. Lalu untuk lama untuk investment juga masing-masing orang punya pengeluaran dan caranya sendiri untuk mengeluarkan uang di dalam game tersebut. Tapi nominal yang terbesar seperti yang tadi dijelaskan bahwa itu bisa sampai lebih dari 1 juta bahkan 5 juta lebih. Saran dari kami untuk para remaja yang bermain dan menginvestasikan uangnya serta waktunya dalam game,
Pertama adalah jagalah kesehatan mata karena itulah yang penting. Lalu pintar-pintarlah untuk mengeluarkan uang di dalam game karena uang tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain selain game. Sekian dari saya, Fajar Septianto, selaku moderator dari presentasi ini dan selaku dari perwakilan kelompok Statikom. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.